Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya di HD Channel tentunya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sekeluarga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di pertemuan kali ini saya akan membahas film berjudul Cat. Cat bukan berarti kucing ya teman-teman. Film Cat ini bertema di mana seorang pembunuh bayaran yang telah dikhianati oleh rekannya sendiri. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja. Film ini diawali dua orang pembunuh bayaran bernama Ferik dan Cat, di mana mereka mendapatkan sebuah misi untuk membunuh saudara dari pemimpin Yakuza Jepang. Dengan senjatanya, Cat pun bersiap-siap di lokasi hingga targetnya muncul. Tapi, tanpa diduga, targetnya membawa seorang anak perempuan. Awalnya Cat menolak untuk melepaskan tembakan, karena ada anak-anak di sana. Namun, ia dipaksa oleh bosnya dan harus membunuh targetnya. Cerita berlanjut saat Cat menjalani hidupnya di Jepang. Seperti pada orang pada umumnya, suatu malam ia bertemu dengan seorang pria dan menghabiskan waktu berdua bersamanya. Setelah itu, tiba-tiba Cat mendapatkan sebuah pesan bahwa ada tugas baru untuk membunuh pemimpin Yakuza Jepang yang bernama Kijima pada malam itu. Seperti biasa, Cat bersiap-siap di posisinya, menunggu targetnya terlihat. Sialnya, entah kenapa saat akan menembak Cat mengalami sakit kepala hebat sehingga tembakannya meleset. Karena hal itu, lokasinya diketahui oleh anak buahnya Kijima. Dan Cat langsung kabur mencuri sebuah mobil, kemudian pergi dengan kecepatan tinggi. Malangnya, karena melaju terlalu cepat, ia mengalami kecelakaan dan tidak sadarkan diri. Singkat cerita, Cat terbangun di rumah sakit. Sang dokter menjelaskan tentang kondisinya, yang ternyata ia sudah diracuni, tapi bukan sembarang racun. Racun yang ada di dalam tubuh Cat adalah zat radioaktif berbahaya, yang bisa terbilang radiasi, yang dihasilkan oleh nuklir, yang akan menghancurkan organ dalamnya. Sang dokter juga menjelaskan bahwa hidupnya tinggal sehari lagi. Cat pun tidak mau menyerah. Ia mengingat bahwa pria yang ia temui sebelumnya pernah memberinya sebuah minuman. Mengingat hal itu, Cat memutuskan untuk kabur dari rumah sakit dan mendatangi rumah pria yang pernah tidur bersamanya. Nah, pria ini berkata ia disuruh oleh seorang yang merupakan anak buah Kijima, si pemimpin Yakuza yang mau ia bunuh. Mendengar perkataannya, Cat marah besar. Kemudian ia memutuskan untuk balas dendam, membunuh Kijima. Tak pakai lama, Cat mendatangi sebuah restoran markas para Yakuza. Di sana, ia membunuh satu persatu Yakuza yang ada sembari bertanya di mana Kijima berada. Namun, tak satu pun dari mereka mengetahui keberadaan Kijima, yang katanya saat itu sedang bersembunyi. Hingga suatu ketika, pistolnya entah kenapa rusak, dan karena hal ini, adu pukul pun terjadi. Beruntungnya, ketika sudah menghabisi semua Yakuza, ada seorang penjaga yang mengatakan mungkin keponakan dari Kijima yang bernama Ani mengetahui keberadaan Kijima. Cat langsung pergi ke sebuah klub malam untuk mencari perempuan yang bernama Ani, yang ternyata adalah anak perempuan dari orang yang ia bunuh kemarin. Walaupun dihantui rasa bersalah, Cat terpaksa menculik Ani untuk menemukan Kijima. Lalu, ia menggunakan handphone Ani untuk menghubungi seorang bernama Renji, yang merupakan wakil dari Kijima. Cat mengatakan kalau Ani mau selamat, Kijima harus datang menemuinya. Anehnya, mendengar keponakan bosnya diculik, Renji tidak menghubungi bosnya, malah menyuruh anak buahnya untuk membunuh Ani yang sedang bersama Cat. Kemudian berpindah di sebuah lokasi di mana Cat sudah menunggu. Tapi ketika berjumpa, ternyata Kijima tidak datang, dan karena tidak ada Kijima, Cat memutuskan untuk pergi. Melihat hal ini, anak buahnya Renji tidak tinggal diam. Mereka langsung bertindak untuk membunuh Cat. Nah, di lain tempat, Ani yang sudah diikat oleh Cat berhasil membebaskan diri dan bertemu dengan salah seorang anak buah Renji. Naasnya, bukannya diselamatkan, ia malah mau dibunuh. Beruntungnya, Cat datang dan menyelamatkan Ani. Cerita pun berlanjut saat Cat pergi dan Ani pun memutuskan tetap mengikuti Cat.
Karena kejadian tadi di mana ia mau dibunuh, Annie berpendapat bahwa pamannya lah yang mau membunuhnya. Dan karena hal itu, ia menawarkan diri membantu Kate untuk membunuh Kijima. Setelah Annie mau bekerja sama, mereka berencana untuk mencari Renji. Annie pun mengatakan bahwa Renji memiliki seseorang teman dekat yang mungkin tahu keberadaannya. Dengan informasi ini, mereka langsung bertindak. Annie memainkan perannya sebagai keponakannya Yakuza untuk mengalihkan perhatian. Dan Kate menyelinap masuk ke sebuah apartemen untuk berjumpa dengan seseorang pria bernama Jojima, teman dari Renji. Awalnya semuanya berjalan lancar, namun Annie tidak sengaja menghidupkan musik, sehingga perhatian Kate teralihkan dan membuat Jojima dapat menghajar Kate. Kate mati-matian yang sekarat karena keracunan radiasi melawan Jojima. Karena tubuhnya yang lemah, Kate dapat dikalahkan. Melihat Kate hampir terbunuh, Annie tak tinggal diam. Ia juga ikut membantu dan memukul Jojima hingga tak sadarkan diri. Sehabis mengalahkan lawannya, Annie memeriksa handphone Jojima dan mendapatkan lokasi di mana Renji berada. Berdua mereka menghentikan mobil Renji di tengah jalan. Kemudian, dengan santainya mereka membunuh anak buahnya dan bertanya di mana Kijima berada. Dari informasi yang ia katakan, Annie mengetahui di mana Kijima bersembunyi dan langsung pergi ke sana. Di tempat itu, Kate masuk seorang diri dan akhirnya berjumpa dengan Kijima yang selama ini ia cari. Di dalam percakapan itu, Kijima mengatakan bahwa ia bukanlah orang yang meracuni Kate. Kemudian, Kijima memberitahu mereka berdua itu sebenarnya dijebak untuk saling membunuh, dan pelaku sebenarnya adalah sahabatnya sendiri, yaitu Ferik yang bekerja sama dengan Renji, yang mau merebut kekuasaan Kijima sebagai pemimpin Yakuza. Mendengar perkataan Kijima, Kate tidak langsung percaya dan tetap ingin membunuh Kijima. Sialnya, ternyata perkataan Kijima benar. Di waktu yang sama, Ferik datang ke sana dan bertemu dengan Annie. Di pertemuan ini, Ferik mulai menghasut Annie dan mengatakan bahwa Kate adalah orang yang sudah membunuh ayahnya. Mendengar hal ini, Annie jelas marah kepada Kate, orang yang selama ini ia percaya. Dan tiba-tiba suara tembakan terjadi karena amarahnya yang merasa dimanfaatkan oleh Kate yang sudah membunuh ayahnya dan juga membunuh Kijima. Annie tanpa pikir panjang langsung menembaki Kate dan pergi bersama Ferik. Namun, nasib masih berpihak kepada Kate. Tembakan Annie rupanya meleset dan hanya menggores wajahnya. Kemudian ia ditolong oleh Kijima yang masih hidup. Rupanya, Kate tidak jadi membunuh Kijima dan membiarkannya hidup. Kemudian, sebagai balas budi, Kijima bersedia untuk membantu Kate membalaskan dendamnya kepada Ferik. Singkat cerita, setelah mengira Kate sudah mati, Ferik bertemu dengan Renji. Di pertemuan mereka ini, tanpa sengaja saat mereka bertengkar, semua tentang rencana Renji dan Ferik untuk mengambil alih Yakuza terungkap, dan tidak sengaja didengar oleh Annie. Karena hal itu, Annie dikurung di sebuah ruangan. Malangnya, tanpa mereka ketahui, Kate dan Kijima yang masih hidup sedang menuju ke tempat mereka. Renji pun berakhir dengan berduel pedang 1 lawan 1 dengan Kijima, dan dengan mudahnya dapat dikalahkan. Sedangkan Kate bertemu dengan Ferik, sahabatnya yang sudah mengkhianati dirinya. Tanpa banyak bicara lagi, mereka saling melepaskan tembakan, dan Kate akhirnya dapat membunuh Ferik dan membalaskan dendamnya. Film ini diakhiri di mana Kate yang sudah sangat sekarat akibat keracunan dan juga luka yang ia terima. Akhirnya, Kate pun menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Annie, dan film pun berakhir.